kita ini generasi dididik hanya kuliah, dididik hanya organisasi, tapi jarang dididik untuk berinvestasi. Padahal umur yang paling produktif untuk mengejar investasi adalah di umur 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Usia produktif untuk kita sukses di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke konten Nestor Media. Konten kesayangan kita semua guna untuk mempelajari tentang masalah kepemudaan dan literasi. Dan pada bincang-bincang santai kali ini kita bersama kita mendatangi tamu, bukan kita kedatangan tamu ya. Kita mendatangi seorang narasumber yang mungkin dalam bidang manajemen mungkin kita bisa mengambil sedikit ilmunya. Baik, bersama dengan Kak Andi Sultan. Kerjanya apa? Saya tidak memiliki kerjaan. Kenapa bisa begitu? Tetapi nanti sebentar jelas. Siap. Oh, jadi di sini pekerjaannya Andi Sultan itu masih rahasia ya, teman-teman. Baik, di sini saya mau bahas tentang nih Kak, bincang-bincang tentang santai saja Kak, tentang masalah manajemen diri. Kira-kira manajemen diri itu menurut Kakak seperti apa ya? Ya, kita di dalam secara teoritik, ini dalam teoritiknya dulu ya. Saya mengambil satu dasar namanya Donald Lemberi. Dia adalah salah satu tokoh leader manajemen yang menciptakan satu segmentasi untuk mengelola kehidupannya. Sejak dia bisa berpikir, dia sudah memanajemen dirinya untuk merencanakan hidupnya. Ya. Saya mengambil satu di situ bahwa dia berpendapat bahwa manajemen diri itu adalah diciptakan dan dikelola oleh setiap individu yang memiliki kesadaran yang kritis dan mau melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan orang lain. Itulah yang disebut dengan manajemen diri. Itu dalam potret pandangan teoritik. Nah, untuk implementasi bahwa manajemen diri yang dimaksud itu harus pada 3 hal penting. Satu itu adalah daya kemampuan mengelola satu pemikiran dasar kita untuk mendayagunakan implementasi pada tujuan yang akan dicapai. Jadi manajemen diri itu terkait erat dengan tujuan yang akan dicapai. Misalnya, kalau tujuannya adalah kita mau menjadi seorang akademik, ya, maka manajemen diri kita harus didasari oleh hal-hal dasar. Berarti satu, kita akan kuliah. Kedua, kita akan pasti aktif di kampus. Ketiga, pasti kita akan membekali diri kita untuk belajar bagaimana kemudian kita bisa sampai pada tujuan kita bisa jadi sarjana. Nah, jadi itu harus tuntas termanajerisasi pada diri kita yang disebut dengan tuntas pada pikiran. Ya, jadi manajemen itu tuntas pada pikiran dan implementasi perilaku dan harus ditetapkan pada tujuan. Jadi itulah goalnya manajemen. Implementasinya itu goalnya begitu. Iya. Jadi tidak akan bisa tercipta manajemen ketika tidak ada goalnya. Maka manajemen itu juga gagal. Berarti setiap apa yang dilakukan itu harus dengan ada manajemennya, Pak. Iya, harus ada. Jadi itulah yang disebut dengan, makanya orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki manajemen manajerial dan kemudian arah tujuan yang akan dicapai. Misalnya, itu satu segmentasi tadi, contoh. Ya. Contoh kedua, misalnya kalau kita ini mahasiswa yang mau juga sukses organisasi dan sukses juga berusaha, kan itu. Oh, iya. Jadi sukses di kampus, sukses di organisasi, sukses juga berusaha. Berarti goalnya harus ditahu bahwa manajemen ini harus dimulai. Berarti harus ada perencanaannya, perencanaan dari dasar. Misalnya kampus ini seperti apa, ya untuk kita kemudian taat juga.
pada tujuan-tujuan kampus. Kemudian organisasi ya juga harus ditahu konten-konten manajemen waktu yang tidak mengganggu aktivitas perkuliahan di kampus. Karena itu juga akan ditahu bahwa tanggal sekian hari sekian saya masuk kampus, jam sekian saya masuk kampus. Untuk agenda itu hari apa, waktu apa, jam berapa saya luangkan untuk organisasi. Iya. Untuk manajemen saya harus sukses juga berusaha. Untuk saya tidak berusaha, bukan saya di situ, baru jalan usahaku, baru ada pendapatanku, saya harus main di apa? Berarti saya main di investasi dan aset. Ya biar bukan saya, tetapi jalan juga ini usaha ya. Jadi bukan saya bekerja di situ, tetapi income pendapatan kalau dapat juga ini. Siapa nama tak? Rahmat Hidayat di pekerjaannya dia di usaha misalnya beli batu merah, saya ada uangku juga investasiku di situ yang bukan saya harus bekerja. Berarti kalau dia dapat 5.000, saya juga dapat 1.000 rupiah. Sehingga itu yang ku bilang, bukan saya yang bekerja tapi orang lain ya yang bekerja, saya juga ada rezekiku di situ. Jadi kalau ditanya apa pekerjaan saya, itu saya berinvestasi saja. Oh, bertani. Jadi saya berinvestasi saja. Jadi kalau orang lain itu di masanya, misalnya dia yang harus bekerja di situ, jadi tenaganya cari uang. Kalau kita ini adalah investasi kita yang kemudian cari uang. Jadi didorong ke sana. Nah, kontesnya adalah kuliah. Kalau kita masih mahasiswa. Jadi itu yang disebut dengan sukses di kampus, sukses organisasi, sukses di dunia usaha. Ada orang kuliah, berorganisasi, bekerja juga, akhirnya apa? Mati pusut. Nah itu juga yang tidak bisa ngatur waktunya, manajemen waktunya juga yang tidak bisa ngatur itu yang organisasi, kuliah sama bekerja. Cara pembagiannya itu kayak organisasi, kampus dengan kuliah. Iya kan jelas di kampus itu ada namanya roster. Ya, roster kampus. Ya, roster kampus ini ada namanya ruang minimal 1 mata kuliah. Sekian harus kau masuk. Ya, kalau belum sampai 80% atau 70% atau 50%, tetap ini kau harus kejar. Tidak boleh kau abaikan karena kau sudah memiliki tuntas pada pikiran tadi, manajemen pada pikiran. Kalau ini kampusku, mata pelajarannya harus ketuntas. Itu yang disebut dengan tuntas manajemen pikiran. Atau untuk dipraktekkan menjadi implementasi. Jadi tidak ada beban. Tidak ada beban. Karena ada dorongan pada diri dari dalam. Nah, kemudian di organisasi kan ditahu juga jadwalnya. Ditahu juga kampus. Ditahu juga agendanya, ditahu juga roadmap-nya. Ya, kita juga berhadapkan di sana. Sama dengan dia akademik di kampus, ya, kita juga berorganisasi dalam kampus. Jadi berorganisasi dalam kampus ya sama-sama. Jadi satu kesatuan yang sama. Nah, kemudian kedua, kalaupun misalnya itu tadi, kalau misalnya malam pergi, misalnya kan biasa dia pakai tenaganya, ya dia kemudian pergi di perpustakaan untuk jadi karyawan di perpustakaan, itu cocok. Tetapi kau pasti akan lambat bangun di ketika kau kuliah atau di organisasi, karena malam itu kau gunakan waktumu untuk bekerja dan beraktivitas yang lain. Nah, sehingga tetap usaha ini jalan kita dengan cara kita berinvestasi sama hal-hal yang penting, yang tidak mesti kita harus di situ. Nah, itulah yang disebut dengan 3 goalnya harus ketemu. Jadi goalnya kita kemudian di kampus jalan, di organisasi jalan, di dunia usaha juga jalan. Beda kalau kita semua yang harus di situ. Itulah yang disebut dengan tidak memiliki manajemen di diri. Tapi orang yang memanajemen diri adalah memiliki tim kerja dan relasi berinvestasi ketika bicara dunia usaha. Kita ini generasi dididik hanya kuliah, dididik hanya organisasi, tapi jarang dididik untuk berinvestasi. Padahal umur yang paling produktif untuk mengejar investasi adalah di umur 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Usia produktif untuk kita
sukses di situ. Ada yang seperti kayak golden age gitu. Iya, harus begitu. Nggak boleh tidak. Jadi di umurmu 30 tahun, masa kau masih mau bekerja, tidak menikmati? Iya. Karena usia yang paling produktif kita hanya bekerja sekitar 25 tahun. Pasca itu sudah tidak. Berarti masa 20 tahun ke atas itu sistemnya kita kayak bekerja, tapi untuk masa ke 30 tahunnya kita untuk menikmati masa tua. Iya. Jadi kan kira-kira begitu. Jadi orang yang memiliki manajemen dan perencanaan diri, ya itu. Ya misalnya, pasca kuliah, baru kebanyakan orang bekerja, mencari kerja. Kalau tidak ada bagus relasinya, dia menganggur, kembali ke desa. Akhirnya apa? Jadi apa namanya? Jadi sarjana pengangguran. Nah itu, dan kita tidak mau. Sehingga perencanaan itu dan manajemen waktu harus selalu tersinkronisasi menjadi plan. Jadi rancang suksesmu di masa muda atau rancang suksesmu di masa kuliah. Dengan manajemen diri yang kau akan bangun. Tinggal ada logomu apa yang kau tuju di situ. Nah, itu tadi. Yang 3 item-item itu yang menjadi hal yang sangat penting. Nah, sehingga asas prinsip manajemen ini ya, itu satu adalah keterbukaan. Ya. Jadi kau harus belajar terbuka sama orang. Kemudian kedua, dari asas keterbukaan itu, ya kau harus mempelajari skill usaha. Skill usaha walaupun kau sebenarnya ini bukan di situ berusaha, tetapi ada asetmu di situ yang berusaha kau pelajari. Jangan berani membangun sesuatu aset ke situ ketika kau tidak bisa pelajari, tidak tahu ilmunya. Jadi begitu, walaupun kan ada orang ya, ngapain harus ku tahu ilmunya dan tidak bekerja di situ? Jangan. Kau harus tahu ilmunya di situ, walaupun kau tidak bekerja, karena asetmu ada di sana. Begitu. Tapi bagaimana itu kalau misalkan Kak, kan banyak sekali kasus yang bisa kita dapat itu seperti kayak salah jurusan, kayak semacam itu Kak. Bagaimana sistemnya nih? Ya sebenarnya kalau soal ini salah jurusan, kalau kita ini tidak ada sebenarnya salah jurusan. Yang ada itu adalah tidak tuntas pada dirinya. Maksudnya tidak tuntas? Tidak tuntas pada dirinya artinya ini misalnya sospol. Entah? Dia tiba-tiba apa namanya? Ya? Basicnya di komunikasi misal. Iya, bisa basicnya dia di komunikasi. Ini kayak begini kan? Dia tidak jadi wartawan. Nah, tapi dia jadi pengusaha sukses. Iya. Misalnya begitu. Artinya adalah ini soal perjalanan waktu hidupnya. Jadi tidak ada salah jurusan. Berarti rezekinya memang dalam rancangannya dia ke sana. Karena kalau jarak jurusan itu sudah masuk di sana kemudian selesai, ya tidak ada. Cuman dia dirinya ini tidak mampu mendayagunakan potensinya untuk memanfaatkan keterampilan yang dia miliki. Itulah yang disebut tadi tidak sunsaski pada daya pemikirannya dia masuk jurusan tertentu. Tapi coba tuntaski. Ada memang manajemen goalmu kembali dari tadi. Kan begitu kan? Berarti tidak ada salah jurusan. Yang salah jurusan itu adalah yang tidak tuntas pada dirinya untuk mengambil pilihan itu. Begitu bro. Kalau Kakak sendiri mulai berinvestasi dari umur berapa? Iya. Saya sebenarnya kan lingkungan ini yang membentuk saya. Ya. Iya. Lingkungan ini yang membentuk saya, mengajari saya di dunia-dunia usaha. Ya. Di kampung saya ini kan Desa Layoa namanya. Nah, di Desa Layoa itu ada persawahan. Nah, kadang persawahan itu juga gagal panen. Maka dipacu orang untuk beternak. Ya, saya juga sekolah. Ya. Jadi saya sekolah di SMP. Saya tinggal di rumahnya nenek. Ya, saya tinggal di rumahnya nenek, dia ada sapinya. Dia bilang, pelihara itu sapi baik-baik untuk kau jual nanti untuk pergi sekolah di SMA. Kan kira-kira begitu. Semacam sapi. Iya, jadi nenek saya ini sudah memberi saya sapi. Jadi inilah yang saya pelihara. Jadi nenek saya memberi saya
1 ekor sapi untuk saya pelihara. Iya, iya, iya. Dan itu ya saya pelihara lah. Iya. Jadi pas saya pergi ke sekolah di SMK Tanitea, STM namanya, ya saya jual itu sapi jantan. Tetapi saya beli sapi betina 1. Saya pakailah ini untuk sekolah. Gunakan ini. Tetapi ini juga masih jalan. Akhirnya jalan. Pesannya dia untuk kau bisa pakai kuliah. Iya, iya. Jadi saya terus lanjut. Ini berkembang ini juga peternakan sapi. Iya. Jadi dari situ itulah investasi saya mulai dari awal. Sehingga dari sini nih saya berangkat. Nah, pertanyaan pasca saya kuliah kemana? Iya, iya. Ini. Iya. Berarti ini sapi kan tidak bisa masa ini kerja pasti waktu saya kuliah. Nah, berarti ini sapi cukup dia 4 ekor. Nah, 4 ekor ini saya jual 1, saya simpan ini, yang 3 ini ke saya yang percayakan. Yang saya percaya namanya Kailati. Saya percayalah ini, akhirnya dari sini dia terus berjalan, bertambah. Saya mulai ketika saya pulang dari kampus, dari kuliah, saya pergi lihat, cek data dan dokumentasi, catat. Nah, dari situ ya mulai sedikit demi sedikit berkembang. Pasca saya selesai di kampus, saya kembali di kampung untuk memulai usaha perdagangan. Dengan apa jalannya perdagangan? Saya beli, ceritanya adalah gabah. Ya, saya beli gabah, saya beli yang lain, dan kemudian dan seterusnya. Nah, dari situ saya berjalan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, selesai, saya buat masuk di organisasi. Jadi di organisasi Bantaeng, karena saya mau berkarir di Bantaeng. Jadi saya masuk karena ada usaha mandiri, saya masuk organisasi, terus saya berjalan berorganisasi, berjejaring, dan akhirnya ya sampai hari ini ya saya memiliki aktivitas ruang-ruang kemandirian dan tetap menjalani aktivitas relasi pemerintahan dan publik. Kira-kira begitu anak muda. Jadi itu kesimpulannya adalah sukses di organisasi, sukses berusaha, dan sukses bergaul. Karena apa? Manajemen diri. Jangan sukses di salah satunya saja, Pak Di. Iya. Ya harus sukses semua. Itu harus belajar. Karena itu tadi tuntaskan pada diri kita untuk itu. Berarti tidak menutup kemungkinan juga bahwa salah satu keberhasilan itu memang juga dipicu dari berorganisasi begitu ya. Iya, kalau saya ini moto back itu kunci kesuksesan itu adalah salah satu faktor pendukungnya organisasi. Karena saya tidak bisa mungkin diwawancarai begini tanpa organisasi. Ya. Kira-kira itu. Jadi saya sarankan seluruh generasi anak muda, ya kalau bisa berorganisasi sejak SD, berorganisasi sejak SD. Kalau bisa berorganisasi sejak TK, ya sejak TK. Kalau tidak bisa berorganisasi sejak TK, ya minimal di keluarga dididik untuk berorganisasi sejak dini. Ya karena organisasi itu adalah perisai, organisasi itu adalah media yang paling jauh untuk mengembangkan hidupnya dan terarah itu. Jarang anak organisasi itu yang kemudian tidak sukses. Tapi hampir seluruh organisasi, anak organisasi itu sukses dan maju. Dan memiliki komunikasi yang relatif, bisa bergaul dengan siapa saja dan beradaptasi di tempat mana saja. Mau di tempat terang, mau di tempat gelap, dan mau di tempat mana saja. Insya Allah anak organisasi itu bisa beradaptasi, bro. Kira-kira begitu. Itulah pandangan-pandangan yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk kesimpulannya Kak dari materi ini, yaitu bagaimana pemuda jangan fokus hanya satu saja ya Kak, untuk kuliah saja, jangan fokus itu, harus berorganisasi dan berinvestasi untuk masa tua. Mungkin itu saja kesimpulan dari apa yang saya bisa tangkap. Saya mungkin bisa ada tambahan dari Senior Fikri. Kalau saya sendiri tadi pembahasan memang cukup menarik ya, dari awalnya investasi dari sapi dan akhirnya menjadi seseorang
yang sukses seperti Kak Sultan ini memang memerlukan suatu yang namanya usaha, apa istilahnya itu, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal pastinya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada Closing statement dari Kak Sultan terkait masalah manajemen dirinya untuk mahasiswa sekarang. Iya, intinya anak mahasiswa jangan takut berorganisasi. Anak mahasiswa jangan mau didogma untuk tidak berorganisasi. Tapi yakin dan percaya tidak ada orang besar di republik ini dan di dunia ini yang tidak berorganisasi. Semua orang yang sukses itu adalah berorganisasi. Kecuali kita hanya mau menjadi buruh, pasti kita tidak akan berorganisasi. Tapi orang yang berorganisasi pasti itu akan selalu menjadi leader, pasti akan selalu menjadi penggerak, pasti akan selalu menjadi inspiratif, pasti akan selalu menjadi motor di setiap hal yang ada. Yakin dan percaya itu. Mungkin itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu acara bincang-bincang kita atau bincang-bincang kita pada sore kali ini terkait tentang manajemen diri. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore kali ini menjadi batu loncatan ya Kak, untuk kita lebih mengasah diri untuk manajemen diri, berinvestasi, dan juga selalu ingat untuk berorganisasi dimanapun kita berada. Jadi cukup sekian dari saya Samuel Fikri, dan saya Rahmat Hidayat. Pamit undur diri untuk pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video literasi dan kepemudaan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa memang ini.